Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue bakal buat video review singkat, gue mini review lah ya ceritanya terhadap handphone ini setelah 1 mingguan lebih penggunaan terhadap Advan GX, Advan GX, whatever ya kan. Terserah lu mau manggilnya apa, gue gak terlalu peduli. Tapi yang jelas HP ini selama gue pakai selama seminggu, ada beberapa unek-unek yang pengen sedikit gue jelasin ke lu. Dan buat video review khusus buat kameranya, karena banyak yang bilang nih HP ini nih buat kamera jelek nih, pas-pasan banget nih. Gue harus bilang itu apa adanya, men. Karena gue tuh paling nggak bisa gitu nyantol sama satu brand. Kalau emang jelek ya jelek aja lah ya. Tapi nanti gue buat video terpisahnya, fokus kita ngebahas soal kamera. Nah, tapi buat hasil perekaman video gue udah ada. Coba lu cek aja linknya di deskripsi buat pengen lihat hasil perekaman dari Advan GX ini seperti apa sih, sebagus apa sih. Linknya ada di deskripsi cuy. Gue udah buat videonya. Nah, tapi yang jelas Advan yang satu ini adalah salah satu HP terkiller di harga di bawah 2 juta yang pernah gue beli selama gue hidup di muka bumi ini. Seriously, kalau dibandingkan, even gue bandingkan dengan Google Pixel 3 yang gue punya ya kan, Pixel 3 XL lah ya, yang harganya agak sedikit mahal, yang 3 jutaan sekian bahkan. Kalau dibandingkan dengan ini, gue main game lebih nyaman di Advan GX yang satu ini. Gila sih, gue kayak kehabisan kata-kata. Advan ini selama gue gunain selama 1 minggu lebih, pertama yang gue rasain buat main game enak banget gitu. Responsif layarnya gue nggak ada kendala. Gue nggak tahu ya buat lu pada yang punya Advan GX ini apakah ada kendala di sensitivitas atau apapun mengenai per LCD-an, per layar-layaran. Coba tulis di kolom komentar. Tapi selama gue pakai seminggu, gue ngerasa tuh the best. Performanya the best of performance di harga 2 juta ke bawah. gue suka sih sama performanya. Gue main PUBG, main FF, semuanya lancar, dilibas semua. Gue gak ada kendala di game-game yang gue kecotin tadi. Terlepas dari masalah performa, HP ini tuh didukung sama baterai yang gede banget. Gue ngerasa baterai di Advan ini gila, parah, kecot. Kayak kehabisan kata-kata gue. Gue kalau pakai Google Pixel buat main game, hal pertama yang gue rasain kayak kurang oke gitu performanya, sama baterainya agak sedikit ngedrain. Tapi kalau ini gila, enak gitu, baterainya enak, endes. Nah, ngomongin soal kamera yang ada di Advan ini, aduh gue kayak sedih gitu, kayak sad boy banget gitu. Ini ada tulisan ya kan, ada dipertegas tulisan 48 megapiksel men. Anjay, 48 megapiksel gitu. Tapi yang gue rasain di 48 ini ampas. Kalau gue bilang ampas ya ampas, kalau gue bilang jelek ya jelek. Gue nggak bisa bilang bagus kalau itu udah jelek. Seriously. Jadi gini, untuk fitur-fitur kamera yang ada di Advan ini cukup lengkap menurut gue di harganya, di kelas harganya. Lu bisa lihat even kalau dibandingkan dengan iPhone pun, fitur-fitur yang ada di Advan ini jelas lebih lengkap. Anjay, kenapa bandingannya sama iPhone? Biar panas gitu, biar orang yang nonton panas gitu. Tapi yang jelas, kenapa fitur kamera ini banyak? Karena lensa yang ada di Advan ini juga banyak. Jadi fitur-fitur kameranya pun cukup berlimpah. Mulai ya slow mo-nya ada, terus buat foto epic ala epic ya kan, ala blur itu juga bisa di HP ini, dan banyak lagi fitur-fitur yang gak mesti gue sebutin. Tapi di antara semua fitur-fitur yang gue kecotin tadi dan semua catatan yang lu lihat sini, anjay catatan nggak semua menu-menu settingnya nih ada pro ya kan, ada burst, ada interval, ada panorama, ada selang waktu ya kan, ada gerak lambat alias slow motion. Semua fitur-fitur itu menurut gue nggak bakal kepake banget buat elu yang tugasnya, yang kerjaannya di videographer. Seriously, kenapa? Karena gila sih, kayak sedih sih gue jelasinnya. Yaudah lu lihat aja dulu hasil videonya, cek aja linknya di deskripsi, baru lu tahu apa sih maksud gue. Nah, ini nih kelebihan yang gue bakal tonjolin ke lo. Banyak yang bilang ini spek layarnya kayak kurang tajam dan lain-lain. It's okay kalau menurut gue itu demi performa juga, biar gak berat juga HP-nya. Tapi yang gue rasain, layar yang speknya sangat standar ini nyaman banget men. Jos banget, pakai banget loh. Lo bisa lihat ini di luar ruangan yang cukup cerah ya kan, dengan animasi layar seperti ini tuh enak dilihat ya kan, dengan di bawah sinar matahari. Nah, ini gue kasih lihat, gue per zoom lagi lah, gue perdekat lagi. Resolusi layarnya itu nggak ngefek di mata lu men kalau lu pakai HP ini. Meskipun banyak gue ngeliat komentar juga sih, entah di video gue, di video orang lain juga banyak.
agak mengeluhkan spesifikasi layar yang kurang gimana gitu. Tapi it's okay man, lu bisa lihat dari deket ini layar enak. Buat main game tuh enak. Buat dimainin di luar ruangan atau di cahaya yang cukup terang di luar ruangan tuh masih enak. Brightness-nya tuh masih diterima sama mata, nggak kelihatan kayak HP murah banget gitu. Jadi menurut gue kayak apa ya, HP ini tuh kayak susah dikomplain dari sudut manapun. Ya kalau dikomplain dari segi kamera oke lah, kameranya ampas. Tapi menurut gue nggak bisa ngejelekin HP ini lebih dalam lagi. Meskipun kameranya ampas, ya lu bisa lihat layarnya enak ya kan tuh. Wah gila sih, layarnya nih kayak juara gitu. Layarnya enak, performanya the best, harganya di bawah 2 juta. Ya sekarang gini. Ini gue kasih tips dulu. Kan gue ini pakai buat main game. Ada salah satu yang gue menghalangin banget gue buat main game. Navigasi bar ya kan yang ada di bawah tuh dirubah jadi kayak swipe up kayak ala-ala iPhone. Jadi jauh lebih enak dan gak ngeganggu lu buat main game di Advan GX yang lagi lu punya. Ya itu sekedar tips aja, sekedar tips dari gue aja sih. Jadi kayak lu main game tuh ada navigasi barnya tuh lu rubah aja, lu hapus aja biar lebih enak, biar lebih top tier mainnya. Sekedar informasi aja, Advan GX ini lu dapat di harga di bawah 2 juta men, ya kan? Coba kita flashback sedikit. Kalau gue dulu sempat make ROG Phone 1 sama ROG Phone 3 tapi belum gue bikin konten. Nah, ROG Phone itu kalau dibandingkan dari segi harga dan kita tarik ulur dari segi fitur kamera itu miskin men. Hasil kamera dari HP gaming itu jelek, ya kan? Even lu beli ROG Phone sekalipun itu hasil kameranya jelek kalau dari segi harganya. Lu bayangin lu beli HP di harga motor, cari yang kamera lebih the best dari ROG Phone banyak. Jadi ya Advan udah ngasih performa yang khusus gitu buat game, buat kebutuhan konsumennya gitu. Mereka marketnya itu bukan di kamera, jadi kayak gimana gitu. Masalah kamera it's okay lah. Oke, sekarang kita move ke durability-nya. Gue pakai HP ini, Advan ini nggak pakai sama sekali pelindung, soft case, jelly case, apapun hard case yang dikasih sama Advan GX ini pun nggak gue pakai sama sekali. Dan lo bisa lihat tidak ada baret-baret halus di LCD-nya. Jadi untuk durability alias build quality-nya menurut gue oke punya ini HP. Tapi yang lecet memang anti gores yang bawaan sih. Ya anti gores bawaan itu wajar lecet karena itu kayak plastik murah banget. Jadi kayak anti gores ala-ala aja menurut gue. Jadi wajar lo bisa lihat tuh baret-baret halus. Tapi kalau di bagian tepi-tepian LCD-nya tuh tidak ada non scratch. Anjay, so Inggris banget gue bahasanya. Tapi overall menurut gue soal Advan GX yang lagi lu lihat ini HP worth it banget. Worth itnya buat apa sih bang? Worth itnya nih kalau lu punya HP dan lu cuman jalanin aplikasi yang berat-berat aja dan butuh performa yang baik dari segi baterai ya kan, lu ngecas nggak usah banyak bacot kecot sampai malam lagi baru lu cas setelah lu pemakaian gila-gilaan ya kan, full time full screen, ya lu pilih HP ini. Tapi kalau lu punya budget di bawah 2 jutaan, ya lu tipikal orang yang punya uang pas-pasan ya kan, dan tiba-tiba lu pengen dapat kamera bagus, performa oke, kayaknya HP ini nggak cocok cuy. Karena HP ini kameranya ngeselin banget men.